Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu serta anak-anak kami jemaah tarwih rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Di malam kedua ini Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Kita sudah selesai melaksanakan satu hari ibadah puasa, walaupun sebagian daripada umat Islam ada besok yang memulai ibadah puasa. Itulah dua mazhab yang tidak perlu kita perdebatkan, karena kedua-duanya punya dasar. Makanya tadi saya dari Bukit Tinggi sampai Padang Panjang, saya lihat masih ada orang yang makan, minum, merokok. Maklum, mungkin mereka besok berpuasa. Tapi kalau besok masih ada yang makan di tempat yang ramai, minum, merokok, itu dipertanyakan itu ya. Kemudian salawat salam, mari pula kita doakan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu, kita masuk surga nanti hanya melalui dua jalur. Jalur pertama, jalur kasih sayang Allah. Jalur kedua, jalur syafaat. Syafaat ini ada pula, pertama syafaat dari Nabi. Jadi ada orang nanti masuk surga karena pertolongan dari Nabi. Oleh karena itu perbanyaklah salawat. Syafaat kedua yaitu syafaat dari dua orang anak perempuan untuk ayah dan ibunya. Di dalam riwayat dikatakan, apabila seorang bapak atau ibu memiliki dua orang anak perempuan, kemudian dia tinggalkan anak perempuan itu dalam keadaan solehah, dididiknya agamanya, maka bapak dan ibu itu masuk surga. Jadi dua orang anak atau lebih perempuan, kalau kita tinggalkan dalam keadaan taat beragama. Tentu katanya bapak ibu, kalau anak kami laki-laki, kalau laki-laki ada puluh hadisnya, apabila mati anak cucu Adam, putus segala amal ibadahnya kecuali tiga. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Tapi kalau bapak ibu punya anak perempuan, didik anak itu, perempuan itu beragama dengan baik. Makanya ada seorang ibu, katanya dulu waktu kecil-kecil dia punya saudara laki-laki 5, perempuan 2. Tapi yang anak perempuan ini banyak larangan dari ayah dan ibunya. Tidak boleh keluar rumah, kalau keluar rumah harus pakai jilbab. Sampai-sampai katanya iri dia kepada abang-abangnya. Irinya kepada abang-abangnya bebas keluar rumah, tapi kok dia dengan adiknya ya begitu ketat oleh ayahnya. Rupanya inilah hikmahnya rupanya Bapak Ibu. Jadi di dalam Islam Bapak dan Ibu, kita punya anak harus dididik dengan agama. Salah satu di bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Semuanya dididik, mulai dari tua sampai kepada yang kecil. Syafaat yang ketiga yaitu pertolongan membaca Al-Quran. Nah, ini
Kata Nabi kita, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti di hari kiamat yang akan menolong kita Al-Qur'an. Bagaimana cara Al-Qur'an itu menolong kita nanti, Pak Bu? Kata Al-Qur'an, di dalam kubur ketika orang akan diazab oleh Allah, maka kata Al-Qur'an, ya Allah jangan azab dia, karena matanya itu dulu bertanggang untuk membacaku, lidahnya dulu basah karena membacaku. Jadi Bapak dan Ibu, apalagi di bulan Ramadan ini, ya, tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Baiklah Bapak dan Ibu, di malam yang kedua ini ceramah, mungkin malam ini berbelai Bu ya. Maka yang akan kita ceramahkan adalah untuk apa kita berpuasa? Apa tujuan kita berpuasa? Apapun amal ibadah, kita harus tahu dulu tujuannya. Sama seperti kita pergi ke Padang. Kita mau ke Padang, tapi ke Padangnya mengapain? Kalau tidak ada tujuan yang akan dituju ke Padang, habis minyak, habis waktu, habis uang. Beribadah juga Pak Bu. Makanya di awal Ramadan ini harus kita pahami dulu Pak Bu. Untuk awak berpuasa kok. Tujuan awak berpuasa. Anak-anak awak di sekolah Pak Bu, tanyalah ke anak-anak awak mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Itu setiap materi baru yang akan diajarkan di guru itu ada namanya CP nama, ada TP nama. Atau yaitu tujuan khusus dari materi yang akan diajarkan. Nah, Bapak dan Ibu, kita sebagai seorang mukmin dan muslim ada dua rukun yang harus kita lalui. Rukun itu artinya apa? Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan rukun tadi, maka batal baik ibadah maupun keislaman kita. Yang pertama, kita diwajibkan oleh Allah dengan rukun iman. 6 dia. Yang pertama, percaya kepada Allah. Setelah percaya pada Allah, harus percaya kepada malaikat. 12 malaikat dengan tugasnya yang berbeda-beda. Setelah percaya kepada malaikat, harus percaya kepada kitab. Ini Al-Quran dan lain-lainnya. Karena Al-Quran berasal dari Allah, dibawa oleh malaikat. Setelah percaya kepada kitab Al-Quran, percaya kepada Rasul. Karena Al-Quran ini diturunkan kepada Rasul Muhammad Rasulullah SAW. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat diberitakan oleh dalam Al-Quran ini. Dan yang keenam, percaya kepada takdir. Apa itu takdir? Ketentuan Allah. Mati, jodoh, rezeki, sakit, senang, itulah takdir dari Allah. Nah, dari rukun iman yang 6 nih Pak Bu, tidak boleh satu saja yang kita tinggalkan. Tinggal satu, maka keimanan seseorang itu batal. Umpamanya, dia tidak percaya kepada takdir, rukun iman yang keenam. Dengan tidak percaya kepada takdir, berarti dia tidak percaya pada hari kiamat. Dengan tidak percaya kepada hari kiamat, berarti tidak percaya kepada Rasul. Tidak percaya kepada Rasul, berarti tidak percaya kepada kitab. Tidak percaya kepada kitab, berarti tidak percaya kepada malaikat. Dan tidak percaya kepada Allah. Jadi kalau orang satu saja rukun iman yang tinggalkan, dia tidak lagi mukmin. Lalu siapa namanya? Kafir. Di rukun iman itu harga mati Pak Bu. Tidak boleh satu saja kita abaikan. Yang kedua,
kewajiban kita adalah menjalankan rukun Islam. Nah, berapa rukun Islam anak-anak? 5. Pertama apa? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kalau udah bersahadat ya 50 tahun yang lalu dia kafir, kemudian dia menjadi mu'alaf, maka dosa kesalahannya 50 tahun lalu itu habis. Bang, pemuda itu Ustaz, itulah ya keramatnya, itulah mulianya kalimat syahadatan. Nah, kita bila bersahadat, kita bersahadat ketika di alam rahim. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, manusia, lai kalian aku yakuni hamba Tuhanmu? Jawaban Allah, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, aku saksikan. Jadi di alam arwah wa'ala bersahadat, lahir wa bersahadat lagi. Kapan kita bersahadat? Itu kalau orang lahir diazankan, dikomatkan. Kapan lagi kita bersahadat Pak Bu? Setelah kita balik berakal, lalu kita membaca syahadatan. Kapan lagi kita bersahadat? Ketika kita akan mati. Makanya orang kalau akan mati, yang diajarkan kepada dia adalah talqin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah kita sudah bersahadat. Rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Sholat berapa? 5 waktu paling kurang. Satu waktu berapa? Mungkin paling lama 10 menit kali 5, 50 menit. Sementara sehari kita diberi oleh Allah 24 jam. Berarti 23, 10 menit sisanya. Tapi masih banyak juga orang Pak Bu, hanya 10 menit setiap sholat, setiap waktu, masih banyak yang ditinggalkan. Nah, sholat ini wajib. Bagaimanapun situasi kondisinya wajib. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Bahkan dalam musafir pun masih wajib sholat. Kenapa? Karena dia rukun Islam yang kedua. Nah, yang ketiga, inilah puasa yang kita lakukan pada bulan ini. Nah, maka di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita berpuasa? Nah, jawabannya adalah kita berpuasa setiap tahun ini dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Apa itu? Puasa di bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya? Wajib. Kalau ada orang Islam, dia tidak berpuasa tapi dia masih mengakui puasa itu wajib, orangnya kafir, orangnya dosa besar namanya. Kalau meninggal dia dalam keadaan tidak tobat, bertahun-tahun tidak sholat, tapi dia masih mengakui puasa itu wajib, maka dia masuk neraka dulu. Yang tidak singgah ke neraka dulu Bapak dan Ibu, Nabi, sahabat dan tabi'in. Selebihnya ada yang singgah. Tidak apa-apa Ustaz, singgah gak sehari di neraka dulu? Jangan. 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Nah, jadi puasa rukun Islam yang ketiga. Jadi kita melaksanakan ibadah puasa tiap tahun ini adalah menunaikan panggilan Allah. Karena dipanggil oleh Allah kita ini. Panggilan Allah itu 3 Bapak dan Ibu. Pertama, panggilan untuk haji. Ya, kalau haji ini bagi orang mampu nih. Yang kedua, panggilan untuk sholat dan puasa. Nah, ini tidak bisa ditawar-tawar nih. Yang ketiga, panggilan kematian. Nah, kalau panggilan kematian ini mau tak mau, siap tak siap, harus dilalui. Jadi kita dipanggil oleh Allah sebagai hamba Allah, kita dipanggil. Hamba yang baik itu adalah kalau dia dipanggil datang.
dipanggil oleh Allah, laksanakan ibadah puasa, laksanakan sholat. Lalu hamba itu datang, dia laksanakan sholat puasa. Itulah hamba yang baik. Hamba Allah yang baik itu Pak. Apalagi kalau hamba itu belum dipanggil sudah datang. Umpamanya Pak, sebelum datang panggilan sholat, azan orang, kita sudah datang di masjid, sudah datang di musala ini. Itu bagus itu. Ya, itu hamba yang paling bagus. Sebelum dipanggil dia sudah datang. Tapi hamba yang paling buruk adalah dipanggil tidak datang. Hayya 'alas shalah. Oke lah tidak ke masjid, tapi di rumah juga tidak sholat. Dipanggil puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa, tapi dia puasa, maka itulah hamba yang paling buruk. Ada tabi'in Bu, tabi'in itu artinya generasi sesudah sahabat. 20 tahun mendengar azan di dalam masjid. Berarti Pak, sebelum orang azan, dia sudah berada di dalam masjid. Namanya Sa'id bin Musayyab. 30 tahun sholat berjemaah, tidak dapat takbiratul ihram, selalu mendengar takbiratul ihram imam. Ya, berarti tidak pernah masbuk. Nah, kalau awak enggak masbuk tarawih, masbuk serakaat, masbuk 2 rakaat, masbuk 3 rakaat. Nah, kadang-kadang lampi salam imam di rakaat terakhir baru datang. Ini Sa'id bin Musayyab 30 tahun sholat berjemaah, ya, tidak pernah masbuk. Artinya Allahu Akbar imam nyedangah itu. Nah, tingkatkan tuh Pak Bu. 40 tahun sholat berjemaah, tabiin tadi tidak pernah melihat punggung orang. Berarti apa? Sholatnya di saf pertama saja terus. Ada orang kini tidak, paling belakang, ya kan, nampak kaki orang, nampak punggung orang. Abah sholat kah khusyuk. Jadi kalau ingin dapat fadilah yang paling besar itu ya di saf pertama, saf terdepan. Nah, puasa juga itu Pak. Jadi kita berpuasa tahun ini adalah dalam rangka menunaikan panggilan Allah tadi. Karena kita dipanggil oleh Allah. Panggilan itu bukan panggilan kepada orang muslim. Kenapa Allah mengatakan ya ayyuhallazi, tidak mengatakan ya ayyuhallazina amanul muslimun, tapi Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu. Kenapa orang beriman dipanggil? Berarti orang beriman mau rendah imannya, tipis imannya, tebal imannya, tetap dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Adapun rukun Islam yang keempat Pak Bu, apa tuh? Zakat. Ini hanya kepada orang yang mampu. Tapi kalau syahadat, sholat, puasa, ini tidak bisa ditawar-tawar nih. Sama dengan rukun iman yang 6 tadi tuh. Tapi kalau zakat, ini kan bagi orang mampu. Tapi kalau tidak ada kewajiban berzakat, yaitu sedekah. Apalagi rukun Islam yang ke-5, haji. Man istata'a ilaihi sabila. Haji itu bagi orang yang mampu. Tapi kalau syahadat, sholat, puasa, ini harga mati. Tinggal salah satu orang itu dicap sebagai kafir. Jadi ini Pak Bu, tujuannya kita berpuasa bulan ini apa? Dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah, rukun Islam yang ketiga, yaitu as-saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita diwajibkan oleh Allah berpuasa? Yang kedua adalah karena Allah ingin kita ini menjadi orang yang paling baik. Allah ingin menjadikan kita ini menjadi orang yang paling soleh. Allah ingin kita ini menjadi orang yang paling mulia. Siapa itu hamba Allah, manusia yang paling soleh, paling baik, paling mulia itu? Nah, itulah di ujung ayat yang kita bacakan tadi. La'allakum tattaqun. Agar apa? Kita ini menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah
derajat manusia yang paling soleh, paling baik, paling mulia. Jadi semua ibadah Pak Bu kita lakukan tujuannya lah untuk menjadi orang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu artinya takut, hati-hati, menjaga aturan Allah. Itu takwa. Takut berbuat dosa, takut meninggalkan perintah Allah, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam hidup, ya, takut melanggar aturan Allah. Itu disebut dengan takwa. Jadi ini tujuan kita berpuasa, tidak main-main Pak Bu. La'allakum tattaqun. Kalau udah bertakwa kita, apa manfaatnya balasan Allah? Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa itu kalau susah pasti ada jalan keluar dari Allah. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu tidak akan disia-siakan rezekinya. Mengapa takutnya Pak Bu? Nah kita udah bertakwa. Ada makhluk Allah, perlu belajar kita kepada burung gagak. Gagak kalau yang Allah dewasa namanya urak. Kalau baru menate dari taluannya namanya bobas. Rupanya ada yang aneh dari induk dari burung gagak. Setelah talu itu menate, maka sebelum anak burung gagak itu pandai tabang, bulunya alun tumbuh, itu rupanya dicaliak dari jauh saja deh burung gagak tadi anak dia. Apa makannya Pak? Ya, beda dengan ayam, beda dengan kucing, beda dengan kambing, langsung disusukan. Tapi kalau burung gagak enggak, sudah menate itu hanya nyetaga ditampik dan jauhnya cari-cari so anaknya tadi itu. Apa makannya? Oleh Allah Subhanahu wa taala, cara memberi makan gimana oleh Allah? Keluar aroma dari tubuh anak burung gagak tadi. Bau itulah yang mengundang datangnya serangga. Ketika serangga datang, itu dimakan oleh anak burung gagak tadi. Itu apalagi orang yang beriman, orang bertakwa apapun tidak akan disia-siakan oleh Allah rezekinya. Jadi ini dua balasan bagi orang bertakwa tadi. Dengan apa dicapai takwa? Inilah dengan kita berpuasa. Jadi ingat-ingat Pak Bu, anak-anak kami, kita berpuasa selama 29 atau 30 hari ini. Apa tujuannya? Agar kita menjadi tattaqun. Yang ketiga, apa tujuannya kita berpuasa ini? Adalah dalam rangka mengendalikan diri kita. Hari ini Pak Bu, banyak orang korupsi, banyak orang mencuri, banyak orang membunuh, banyak orang tidak bertegur sapa bertahun-tahun. Kenapa? Karena tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Dengan berpuasa inilah Allah ingin mengendalikan kita. Kenapa? Karena dalam diri kita ini ada beberapa nafsu Pak. Ada nafsu setan, ada nafsu binatang, ada nafsu ketuhanan. Kalau setan apa? Setan itu Pak Bu, iblis itu semua sifat-sifat yang buruk ada pada setan itu. Makanya apa? Ketika orang berpuasa, dia akan mengendalikan dirinya dari nafsu setan. Bagaimana cara setan masuk melalui darah kita? Tapi kalau orang berpuasa, darahnya sehat, darahnya lancar, maka setan tidak bisa masuk. Karena dalam hadis katakan setan itu masuk ke seluruh darah kita. Disitulah setan itu mengendalikan kita. Apa sifat setan iblis itu? Sombong, angkuh, merasa diri lebih hebat, kemudian iri, hasad. Semua sifat-sifat yang buruk ada pada iblis atau setan. Itu yang harus kita kendalikan. Yang kedua, dalam diri kita ini ada nafsu, yaitu nafsu hewan. Hewan itu dua. Ada hewan namanya bahimiyah yang sifatnya makan saja. Ada yang kedua hewan sabuiyah, yaitu bengis, sadis. Kalau nafsu hewan bahimiyah itu pangana makan saja.
baik di nengka sanang saja. Nah, seperti ayam, kambing, kucing, kan itu, kerbau, sapi. Itu dalam diri ada tuh Pak Bu, sifat itu. Dan yang kedua, nafsu hewan sabungiyah, atau hewan bengis, hewan sadis. Seperti harimau, singa, kan itu, serigala. Buktinya apa? Banyak orang yang dibunuh dengan mutilasi, cincang-cincang, dipotong-potong itu. Itu berarti apa? Yang dominan, yang menguasai dirinya adalah nafsu hewan sabungiyah. Tapi yang ketiga itu nafsu yang paling baik apa tuh? Nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang, nafsu yang terkendali. Nah, kapan kita bisa mengendalikan, menenangkan nafsu kita? Inilah di bulan Ramadan ini. Bayangkan, yang halal saja kita tidak mau menyentuhnya selama 12 jam. Padahal kita berada di rumah, pagarnya dikunci, kemudian pintunya dikunci, masuk kita ke kamar, dikunci pula kamar. Ada di situ minuman, ada di situ makanan. Kok tidak mau makan walaupun sedikit? Ah, itulah kesadaran kita karena kita ya punya Tuhan. Karena kita apa? Diawasi oleh Allah. Nah, itu yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Jadi Bapak dan Ibu, ini paling kurang ya 3 kenapa kita berpuasa. Ingat-ingat itu. Pertama, kita berpuasa karena kita memenuhi panggilan Allah, melaksanakan rukun Islam. Yang ketiga, yang kedua, karena kita ingin menjadi orang yang paling terbaik di sisi Allah. Dan yang ketiga, karena kita ingin bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita ini. Nah, itulah Bapak dan Ibu di antara tujuan kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kekuatan, kesehatan, pertolongannya, sehingga kita bisa laksanakan ibadah puasa selama sebulan ini dengan sempurna. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.